nama saya Gusti Ayu Putustiari, NIM 18150091007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pemrograman web lanjut, yaitu pembuatan sistem perpustakaan. Jadi sesuai dengan perintah UASnya itu, di sini kita disuruh membuat sistem yang akan membantu Naruto yang merupakan seorang kepala perpustakaan di suatu universitas. Di sini tuh membantu dalam pengelolaan buku-bukunya dalam perpustakaan, dan juga sistem itu nanti bisa membantu dalam pencarian buku, masih ada yang meminjam atau tersedia, dan jika ada yang mau meminjam buku, jadi nanti cukup masukkan judul buku, diinputkan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang meminjam. Nah, di sini tuh peminjamannya maksimal 7 hari. Dan juga pengembalian bukunya akan dicatat oleh sistem, dan buku yang sudah dikembalikan itu bisa dipinjam lagi. Jadi itu soalnya. Jadi pertama kita catat dulu apa sih fitur-fitur apa aja yang akan ada di sistemnya nanti. Jadi yang pertama itu kan pasti adanya sistem login. Nah, di sini tuh karena perpustakaan milik Naruto, jadi saya anggap Naruto itu adalah admin. Nanti ada login admin. Ceritanya nanti dalam sistemnya sudah ada anggotanya. Lalu yang kedua itu kita membantunya dalam pengelolaan buku, berarti ada data buku. Dan yang ketiga nanti ada data transaksinya, dan juga yang keempat ada data anggotanya. Jadi segini aja sih kayaknya. Nanti di data buku ini bisa dilihat ada berapa view ya kira-kira ntar ya. Mungkin ada create-nya, edit-nya, untuk menghapusnya juga, dan juga untuk menginputnya. Seperti itu berlaku juga untuk transaksi, dan untuk anggotanya sudah ada di sini langsung. Jadi saya di sini menggunakan template yang saya peroleh dari Gila Coding, dan sudah saya modifikasi dan saya pelajari query-querynya. Jadi query-query dan shortcut-nya. Jadi sebelum memulai, karena akan berhubungan dengan database, jadi kita giniin dulu, nyalain dulu SMPP-nya. Jadi sekarang kita lihat dulu gimana tampilannya. Pertama kita ke Visual Studio Code dulu, terus kita open filenya, ada di htdocs, namanya perpustakaan. Nah, jadi di sini sudah ada. Kita buka terminal, lalu jalankan perintah php-nya, Laravel-nya. Nah, sudah. Sekarang lihat di root-nya, itu namanya home. Kita coba ya. Bisa pakai Google Chrome. Nah, ini. Jadi ini merupakan tampilan login adminnya. Ada login Naruto's Library. Di sini ada username. Jadi adminnya memasukkan username dan juga passwordnya. Username itu admin123 dan passwordnya adalah sebagai berikut. Lalu login. Nah,
Jadi di sini merupakan tampilan menu home-nya. Di sini ada menu home, master data dan transaksi. Master data itu ada data anggota dan data buku. Terus di situ dijelaskan transaksi, berapa total seluruh transaksinya, lalu ada berapa buku yang sedang dipinjam, lalu ada berapa total buku yang ada di perpustakaan ini, dan ada berapa jumlah anggota. Di sini belum ada yang buku yang sedang dipinjam, dan sebelumnya saya sempat mencoba sih transaksinya. Lalu master data, ada data anggota dan data buku. Data anggota ini sebelumnya sudah diinputkan oleh admin di sini. Kita bisa masukin nama, NIM, tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Seperti ini data anggotanya. Setelah itu ada data buku. Nah, di sini tuh ada judul bukunya, lalu ada nomornya atau ISBN-nya, lalu ada pengarangnya siapa, tahun berapa, stoknya ada berapa, dan tersimpan di rak mana. Action itu ada edit dan juga delete. Editnya kita bisa melakukan pengeditan pada judul buku, mungkin mengganti deskripsi, jumlah buku, judul, dan lain-lainnya. Setelah itu ada menu delete untuk menghapus buku-buku ini. Lalu transaksi ini, nah ini yang sebelumnya sudah saya sempat lakukan, yaitu melakukan peminjaman buku dengan nama anggota Agus Moel. Di sini ada kodenya, buku yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembalinya, juga statusnya. Ini bisa dihapus juga. Sekarang untuk yang pertama ya, kita kembali ke di sini admin juga ada edit profilnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu, dari fitur loginnya. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan sesuai dengan arahannya. Jadi kita login admin, lalu masukkan passwordnya. Nah, semisal ada yang ingin meminjam buku nih. Jadi kita akan ke transaksi, lalu tambah transaksi. Ini merupakan kode transaksinya, tanggal pinjamnya, lalu tanggal kembalinya 1 minggu setelah tanggal pinjam ini. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bertanggal 11 sudah harus dikembalikan. Lalu bukunya bisa dicari buku, pilih COVID 5 atau apa, misalnya yang ITIL. Nah, anggota siapa yang ingin dipinjam. Disitu juga bisa melakukan searching jika nantinya ada banyak anggota, semisal Putu Monday ingin meminjam. Lalu keterangannya pinjam. Kita submit. Nah, di sini keluar flash message juga, berhasil data telah ditambahkan. Jadi ini statusnya masih dipinjam. Di sini juga apabila sudah kembali, kita klik sudah kembali. Apabila ingin menghapus, klik delete. Jadi seperti ini aja sih tampilannya. Jadi di sini juga sudah terlihat transaksi 2, sedang pinjam 1, bukunya ada 3, dan anggotanya juga ada 3. Di sini juga terlihat data transaksi peminjaman dengan kode sekian, buku yang dipinjam, nama peminjamnya, tanggal pinjam, tanggal pengembaliannya, status, dan actionnya sudah kembali atau belum. Nah, kalau ini kita klik, apakah Anda yakin data ini sudah kembali? Kalau sudah dikembalikan bukunya, pilih OK. Kalau belum, pilih cancel. Jika nanti kita klik OK, maka dia akan hilang dari sini. Misalnya kita buat lagi transaksinya. Tambah transaksi. Yang ketiga, tanggal 4, kembalinya tanggal 11. Misalnya bukunya Togaf. Anggota yang meminjam, keterangannya juga pinjam. Nah, keluar flash message juga. Sekarang kita ke home. Semisal yang Togaf ini sudah dikembalikan, apakah yakin data sudah kembali? Oke. Nah,
data telah berhasil diubah. Jadi dia akan langsung dibawa ke kolom ke view transaksi dengan statusnya adalah sudah dikembalikan. Lalu di menu home yang akan terlihat hanyalah buku yang belum dikembalikan dan masih dalam kategori atau dalam status dipinjam. Jadi seperti itu kira-kira demo untuk sistem perpustakaan ini. Jadi sekarang kita akan melihat dulu codingannya. Dari codingan loginnya dulu. Untuk login itu ada view-nya. Yang pertama ada login.bat.php yang menampilkan tampilan ini. Dimana di sini ada login Naruto's library, lalu ada username-nya dan juga password-nya. Di sini akan diinputkan emailnya, lalu nama email, value-nya emailnya, ini sesuai dengan yang ada di database. Apabila berhasil maka akan bisa login, kalau gagal ya tidak bisa. Sama juga dengan passwordnya, jadi keyword itu adalah value-nya adalah password. Nah jadi ini kalau entar jika ada error di passwordnya maka akan dikeluarkan flash message seperti itu. Lalu akan diklik button loginnya. Nah, di sini login.bat.php ini dihubungkan oleh controller dengan nama login controller.php. Jadi di sini nanti berjalan proses-prosesnya. Nah, di sini ada public function credential request $request. Jadi nanti di $field ini akan berisi hasil requestan dari apa yang kita input. Yang pertama ada username-nya. Apabila benar dengan username ini maka akan dimasukkan value username. Lalu untuk passwordnya diambil password dari database $field $request get this username. Di username itu apa nama passwordnya, jadi sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah kayak gini, jadi nanti kalau passwordnya benar request jadi password. Jadi di situ untuk form loginnya, di sini ada untuk forget password, lalu ada untuk registernya. Nah di sini ada name, require string, surname, email, dan password. Nah ini untuk pembuatan usernya. Lalu di sini juga ada untuk mereset password. Jadi itu untuk di menu loginnya. Kita coba login lagi. Nah ini itu ada dua parent class-nya yang ada sidebar dan juga di sini ada dengan nama app. Biasanya ada sidebar ini yang berada di samping-samping ini untuk home, master data, dan juga transaksi. Itu dilihat codingannya. Nah di sini, nah ini tuh jadi semisal ada banyak admin nanti yang seandainya mengurus sistem ini, jadi siapapun yang login itu akan keluar namanya di sini, di bagian sini. Jadi karena di sini namanya admin, jadi yang keluar admin. Semisal nanti adminnya punya nama lain, mungkin Naruto atau Sasuke, Shizuka mungkin. Jadi ntar bisa langsung namanya itu dengan cara ini user mengambil nama user yang login tadi itu siapa gitu. Nah setelah itu di sini ada master data, ini ada home-nya, lalu ada master datanya. Di dalamnya itu ada button link gitu, ada data anggota dan juga data buku.
Selanjutnya ada transaksi. Ini di menu samping itu. Lalu yang untuk di atasnya, untuk di bagian sininya itu ada bacaannya Naruto's Library. Di sini hanya, nah seperti ini juga hello sesuai dengan nama yang ada di database, nanti dipanggil gitu siapa aja yang login di sana. Jadi itu untuk bagian parent class di sininya. Nah, sistem ini tuh terdapat beberapa view-nya. Yang pertama ada anggota, out ini untuk perihal di loginnya, lalu ada buku dan layout dan juga transaksi. Homeblade dan welcome-nya Homeblade ini merupakan seperti parent class-nya. Jadi yang pertama itu kita akan in yang master data, yang data anggota deh. Nah, jadi di sini itu ada tambah anggota, lalu ada keterangan tabel-tabel anggota-anggotanya. Nah, untuk tambah anggota ini berada pada view anggota yang create sesuai dengan namanya di sini. Nah, di sini kita masukkan nama, NIM, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga prodi, dan juga user loginnya ini. Jadi kayak biar menentukan di database itu dia sebagai user kah atau sebagai member. Nah, di sini untuk codingannya, di create-nya. Nah, ini mengambil tampilan layout dari parent class-nya, lalu menggunakan metode post, di mana akan diambil dari store yang bernama anggota.store. Nah, setelah itu akan dijalankan tambah anggota baru, masukkan nama dengan value old nama yang akan diambil nanti, lalu ada NIM-nya, lalu ada tempat lahirnya, lalu ada tanggal lahir. Ini value-value ini harus sesuai nanti dengan yang ada di controllernya. Lalu juga ada jenis kelamin laki-laki perempuan, lalu juga ada prodi-prodinya, user login dan sudah. Habis itu di sini juga terdapat menu actionnya ada dua, ada edit, delete. Jadi kalau yang edit itu akan diarahkan ke view edit di sini untuk mengedit anggota-anggotanya. Ada misalnya mengedit nama, mengedit name, tempat lahir, dan sebagainya. Untuk indeks ini yang berisi tampilan tabel dari data anggota yang berada nama, name, prodi, jenis kelamin, dan juga actionnya. Di sini berisi tabel-tabelnya. Ini ada codingan untuk tabel, dan tabel ini juga menggunakan template ya. Lalu ada data-data prodinya. Nah, setelah itu ada juga untuk menampilkannya. Nah, di sini view anggota yang terdiri dari create, edit, dan show ataupun index juga dihubungkan dengan controller dengan nama anggota control.php. Nah, di sini ada beberapa public function. Ada public function index yang dalam itu berisi untuk mengambil data dari tabel anggota, dari database tabel anggota. Lalu setelah itu akan dikeluarkan view anggota.index. Setelah itu ada public function create. Nah, di sini $user. Ini tuh akan diambil query dari database di row 1 dari tabel anggota, di mana anggotanya itu yang diambil adalah user ID-nya, sesuai dengan user ID-nya.
Ini untuk mengeluarkan usernya. Lalu setelah itu ada public function store. Nah, di sini tuh store ini akan menghitung di mana npm ini adalah sesuai dengan nama dari database-nya. Nah, jika lebih besar pada 0, maka akan yang keluar ini sudah berhasil, lalu ada dangerous juga. Setelah itu akan return redirect kembali ke view anggotanya. Nah, di sini ada untuk memvalidasi saja. Lalu setelah itu apabila anggotanya sudah berhasil di-create, maka akan keluar nanti flash message dengan kata berhasil, data telah ditambahkan. Selanjutnya ada public function show. Ini $data dari database anggota. Setelah itu ada public function edit untuk mengeditnya. Di sini tuh akan diedit sesuai dengan ID usernya. Jadi ada user get. Ini untuk mengedit data-data membernya melalui ID usernya. Setelah itu adalah public function update. Ini untuk mengupdate anggotanya, di mana anggota itu define melalui ID-nya, dicari melalui ID, lalu akan diupdate sesuai dengan requestan kita. Kita maunya mengupdate data yang mana. Jika berhasil, maka akan keluar data telah diubah, lalu akan kembali ke view anggota. Lalu ada public function destroy sesuai ID, ini untuk menghapus sesuai ID mau yang di mana yang dihapus. Lalu akan kembali juga lagi ke root anggotanya. Selanjutnya, setelah anggota itu, yang kedua ada data buku. Jadi data buku ini 11-12 dengan data anggota hampir mirip. Cuman yang membedakan ya karena dia buku aja. Nah, di sini ada menu tambah buku. Di sini tuh menu tambah buku ini berada pada view buku dengan nama create. Jadi kita cari sekarang. Ini view anggota sudah selesai. Sekarang yang buku. Nah, ini ada create.build.php. Nah, di sini tuh terdiri dari fitur-fitur untuk menambahkan buku. Di sini ada tambah buku baru, judul bukunya apa, ISBN-nya berapa, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah buku. Dan diberi nama value agar untuk memudahkan di controllernya nanti. Di sini ada judul, ISBN, pengarang, deskripsinya. Nah, ini juga di sini tuh di sistem ini tuh berisi informasi mengenai buku ini terletak di rak berapa, rak 1, rak 2, atau di rak 3. Dan di sini juga bisa masukkan gambar dari buku tersebut. Input file di sini dengan namanya adalah cover, bisa disimpan atau batal. Nah, apabila jika klik kembali akan kembali ke halaman bukunya yang tadi. Sekarang semisal kita mengupload nih judul bukunya misalnya IPA. Ini juga saya sudah download gambarnya untuk IPA-nya. Lalu masukin misalnya ISBN-nya, lalu pengarangnya misalnya Putu, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2019, ada jumlah 1 buku, dan deskripsinya itu ada IPA SMP. Misalnya kita menaruhnya di mana, di rak 1. Nah, sekarang kita masukin gambarnya, ini ada gambarnya, lalu kita simpan. Nah, berhasil, data telah ditambahkan. Ini bukunya. Nah, selanjutnya di sini tuh yang tadi itu kan di view create. Lalu di view edit ini, di action ini kita bisa mengedit, bisa mengganti judulnya mungkin jika salah, ISBN-nya, pengarang, dan lain-lainnya. Juga bisa mengganti gambarnya. Setelah itu
Lalu ada show-nya untuk menampilkan, dan juga ada indeksnya. Indeks ini tuh berisi tampilan yang ini yang berisi tabel-tabel judul, ISBN, pengarang, tahun, stok, rak, dan juga tabel actionnya. Nah, buku ini juga memiliki controller dengan nama buku controller.php. Di sini terdapat beberapa public function. Ada public function index, $data yang diambil dari database dengan nama buku. Lalu akan ditampilkan return view-nya buku index. Lalu untuk create-nya itu juga sesuai dengan usernya, untuk menampilkan hanya user admin yang bisa. Lalu ada return view buku create. Lalu ada public function format. Di sini tuh formatnya seperti pengeditan buku. Jadi ada $data, dalam ada tabel judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lainnya. Dengan file name, format buku. Lalu ada import bukunya, dan ada store-nya juga. Nah, ini juga ada public function show dan public function edit. Ada juga yang update. Jadi untuk melakukan misalnya seperti edit, hapus, atau lain-lain itu dicari berdasarkan ID dari buku tersebut. Di seperti ini. $data buku find, di find-nya adalah ID-nya. Sama kayak ini, buku find $ID yang akan diupdate, judul bukunya kah, request ini sesuai dengan judul buku yang mana yang ID buku yang mana yang akan diupdate judulnya nanti, dan request ini berisi kita yang ngisi ntar mau diganti dengan judul apa. Setelah itu ini untuk menghapusnya juga yang define melalui ID-nya lalu dihapus. Nah, ini tampilan dari buku-bukunya. Setelah itu ada transaksi. Nah, transaksi ini ada tambah transaksi. Nah, itu juga ada di view transaksi. Nah, ini merupakan view transaksinya. Ada create, index, dan juga show. Nah, di sini tuh kita bisa langsung ada kode transaksinya supaya terurut gitu. Lalu ada tanggal pinjam, tanggal kembalinya berapa. Ini kita bisa mencari buku-buku. Lalu juga anggota siapa yang ingin meminjam. Jika nanti banyak anggota, bisa melakukan searching di menu sebelah sini. Lalu keterangannya apa, bisa meminjam buku apa. Lalu di submit. Nah, ini tuh berada di view create. Nah, seperti di sini. Create di dalam transaksi create.php. Di sini tuh berisi tambah transaksi, kode transaksi dengan value $kode. Ini tuh nanti akan masuk ke database juga. Lalu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga buku yang mana kita mau ambil, kita mau pinjam. Lalu di sini jika usernya adalah user level admin, jadi dia tuh bisa memilih anggota mana yang ingin dipinjam bukunya. Anggota mana yang ingin meminjam buku. Juga bisa dicari dengan cari anggota. Lalu keterangan ini misal apa yang tadi sudah saya jelaskan, minjam buku atau apa. Lalu silakan submit atau reset. Nah, untuk tampilan yang ini merupakan tampilan dari view transaksi, tapi di bagian indeksnya. Jadi di sini tuh ada tabel-tabelnya, bisa dilihat ada kode, buku, peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan juga action. Lalu
dimana di sini tuh dimisalkan add for each $data as $data yang nantinya akan berisi, untuk yang pertamanya ada kode diambil dari database dari ID-nya, lalu ada $data bukunya, anggotanya, lalu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga apabila statusnya pinjam maka klik pinjam dan kembali ke klik kembali. Setelah itu juga ada beberapa actionnya. Itu ada delete untuk menghapus data transaksi tersebut. Setelah itu juga ada apabila kita mengklik statusnya dari kembali menjadi sudah kembali, akan keluar flash message yang berisi Anda yakin data sudah kembali, jika sudah maka klik sudah kembali. Itu saja sih di indeksnya. Dan juga transaksi ini tuh memiliki controller dengan nama transaksi controller. Nah, di sini dimana nanti data, dimana tabel transaksi. Jadi transaksi ini kan menyangkut dengan anggota. Jadi anggota mana yang melakukan transaksi, maka dari itu yang diambil adalah ID dari anggota tersebut, yaitu anggota underscore ID. Setelah itu akan di return view-kan lagi ke transaksi.index. Nah, yang ini untuk meng-create-nya public function create. Karena di sini bersifatnya array, jadi dia pakai get row dan row count. Jadi akan dihitung sesuai dengan jumlah array-nya. Jadi di sini tuh akan berurutan dengan kode TR0001. Itu yang pertama berarti. Ini kita bisa menambahnya, ntar dia akan berulang. Setelah itu, nah di sini ada $buku, di mana buku, jumlah buku mulai diambil dari 0, lalu ada juga diambil dari $anggotanya. Lalu akan kembali ke transaksi.create. Juga ada public function store yang berisi $transaksi, meng-create transaksi, kode transaksi. Ini sesuai dengan pilihan admin, makanya dipakainya $request. Lalu ada transaksi buku, lalu juga ada public function show $ID. Ini ada $data sedangkan transaksi yang diambil adalah ID-nya, mau diperlihatkan yang mana, jadi diambil adalah ID-nya. Lalu ada public function edit, untuk melakukan edit juga sesuai dengan ID-nya, ID yang mana akan diedit, ID transaksi. Lalu ada update juga, dan ini untuk menghapus. Tadi dicari di tabel transaksi, dicari ID-nya, lalu akan dihapus. Lalu apabila berhasil akan keluar flash message berhasil data telah dihapus. Lalu akan ke return redirect lagi ke transaksi halaman transaksi indeks sebelumnya. Jadi cuman segitu aja, view-nya nggak terlalu banyak. Setelah itu, oh ya, jadi kan kalau cara kerja Laravel itu kita buat view, buat controller, dan juga menyambungkan ke database-nya. Lalu agar controller dengan view ini mau selaras, maka harus dihubungkan dengan root. Itu ada root-nya web.php yang berfungsi untuk memanggil view yang sudah dibuat. Jadi di sini ada root resource. Jadi root resource itu dapat memudahkan kita untuk mendapatkan semua endpoint yang mungkin kita perlukan nanti pada aplikasi yang akan kita buat.
Jadi biar tidak harus mengambil misal kayak ini root resource anggota controller. Nah, di dalam anggota control ini terdapat banyak public function. Jadi supaya tidak satu persatu dipanggil public functionnya karena semua juga bakal dipakai, jadi maka dipakai root resource. Nah, kalau ini root get dengan format buku controller yang dipanggil adalah public function format. Begitu juga dengan import bukunya yang dipanggil adalah public function import. Jadi segitu saja. Udah sesuai juga sebenarnya login admin udah, data login adminnya tadi ini login admin, lalu ke data buku, yang udah home-nya ada transaksi sedang pinjam, sedang dipinjam 1, bukunya ada 4 anggota. Lalu data buku ada di sini, data buku, saya tambah buku, lalu data anggota, dan juga yang terakhir ada data transaksi. Dan di sini akan dicatat transaksi yang pernah dilakukan, peminjaman yang pernah dilakukan dan akan disimpan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya juga masih belajar, karena ini sistemnya lumayan rumit menurut saya. Jadi sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.